Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak selalu ada aja yang salah? Kerja keras dibilang kurang ambisius, santai dikit dibilang gak niat, ngurus orang capek, gak ngurus dibilang egois. Kadang rasanya kayak aku harus peduli sama semua hal biar hidupku beres. Padahal justru itu yang bikin kamu kelelahan. Mark Manson, lewat bukunya The Subtle Art of Not Giving a F, ngajarin banyak hal yang berbeda. Hidup nggak jadi lebih baik kalau kamu peduli sama semua hal. Hidup jadi lebih baik kalau kamu tahu mana yang pantas kamu pedulikan. Halo, selamat datang kembali di ruang kecil ini. Di video kali ini aku pengen ngobrol tentang satu hal yang kelihatannya simple tapi ternyata penting banget. Tentang seni untuk bodo amat. Di sini kita bakalan bahas gimana supaya kita nggak ngabisin energi kita buat hal-hal yang nggak penting. Pertama, don't try. Mark Manson buka bukunya dengan kisah Charles Bukowski, penulis yang terkenal urak-urakan, gagal berkali-kali, dan baru sukses di usia tuanya. Di batu nisannya tertulis dua kata, don't try. Ironis kan ya? Tapi maksudnya bukan berhenti berusaha, maksudnya berhenti maksa jadi sesuatu yang bukan diri kamu. Karena setiap kali kamu maksa buat selalu positif, kamu justru makin sadar kalau hidupmu nggak seindah itu. The desire for a more positive experience is itself a negative experience. Kita tuh nggak harus happy terus loh. Kadang hidup emang sucks. Dan ya nggak apa-apa. Begitu kamu berhenti maksa semuanya harus sempurna, kamu juga bakalan mulai ngerasa lebih lega. Yang kedua, happiness is a problem. Mark Manson bilang, masalah itu nggak pernah hilang, mereka cuman ganti bentuk aja. Kamu miskin, masalahnya uang. Kamu kaya, masalahnya kepercayaan. Kamu single, masalahnya kesepian. Kamu pacaran, masalahnya komunikasi. Jadi ya bukan soal gimana biar nggak punya masalah, tapi soal masalah mana yang mau kamu hadapi setiap hari. Itu kenapa Mark Manson bilang cari masalah yang menyenangkan. Karena hidup yang berarti bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan masalah yang layak kamu perjuangkan. Yang ketiga, you are not special. Zaman sekarang semua orang pengen jadi spesial gak sih? Harus beda lah, harus luar biasa, harus viral. Tapi kalau semua orang spesial, berarti gak ada yang spesial kan? Mark Manson bilang, most of your life will be unremarkable and that's okay. Dan kalimat itu sebenarnya buat kita lega karena kita gak harus jadi luar biasa untuk hidup bermakna. Kebahagiaan itu kadang sering muncul dari hal-hal kecil, kayak kita ngopi, kita bercanda sama teman, kita ngobrol hangat sama keluarga, pagi bangun terus kita jalan, kita nikmati sore, kita motoran, atau sekedar kita tidur tanpa beban. Hal-hal sederhana yang gak perlu kita unggah, tapi cukup dirasakan. Yang keempat, the value of suffering. Who you are is defined by what you are willing to struggle for. Pertanyaannya, yang penting bukan apa sih yang kamu mau, tapi
Kamu rela menderita untuk apa sih? Karena semua hal besar datang dengan harga, waktu, tenaga, bahkan luka. Dan penderitaan yang kamu pilih dengan sadar, itu yang bikin hidupmu punya makna. Jadi, bukan soal menghindari rasa sakit, tapi memilih rasa sakit mana yang pantas kamu tanggung. Rasa sakit mana yang pantas buat kamu hadapi. Yang kelima, you are always choosing. Kamu gak bisa ngontrol semua hal di dunia ini. Orang bisa aja ngecewain kamu. Hidup bisa gak sesuai sama rencana kamu. Tapi kamu selalu punya pilihan. Pilihan buat menentukan respon kamu. Marah, nyalahin dunia, atau ya udah menerima dan belajar dari situ. We don't control what happened to us, but we always control how we respond. Setiap kali kamu sadar dan memilih responmu sendiri, kamu sebenarnya lagi ambil alih kendali atas hidupmu. Yang keenam, you are wrong about everything. Manusia itu makhluk yang sering salah gak sih? Dan sebenarnya itu juga bukan kelemahan kan? Kesalahan itu selalu jadi bagian dari proses buat kita tumbuh. Being wrong opens us up to the possibility of change. Sebenarnya nggak perlu malu kalau salah. Malu itu cuma tanda kalau kamu masih punya kesadaran. Yang bahaya justru kalau kamu terlalu yakin kamu selalu benar. Karena di situ kamu berhenti belajar. Failure is the way forward. Kita sering nunggu semangat dulu baru mulai kan? Padahal motivasi nggak muncul dari duduk mikirin nasib. Action is not just the effect of motivation, it also the cause of it. Artinya, jalan dulu deh, nanti semangatnya nyusul. Setiap langkah kecil, bahkan yang gagal sekalipun, bikin kamu sedikit lebih maju dari kemarin. Dan itu udah benar-benar cukup. Yang ke-8, the importance of saying no. Kalau dipikir-pikir, kita sering banget gak sih kehabisan waktu bukan karena kita kurang produktif, tapi karena terlalu banyak bilang iya. Terkadang kita terlalu banyak ngeiyain sesuatu yang padahal kita nggak mau ngelakuin itu. The only way to achieve meaning is through rejection of alternatives. Kamu nggak bisa peduli sama semua hal, dan nggak semua hal pantas dapat bagian dari energi kamu. Kadang, tidak itu bukan penolakan, tapi bentuk perlindungan diri. Karena kalau kamu bilang iya ke semua orang, kamu akhirnya bilang tidak ke diri kamu sendiri. Yang ke-9, and then you die. Ini sebenarnya jadi bagian yang favorit karena Mark Manson di sini ngomong sejujur-jujurnya dan gamblang banget. You and everyone you know are going to die soon. Kedengarannya sih emang kelam ya, tapi justru di situ letak ketenangannya. Begitu kamu sadar hidup ini sementara, kamu mulai berhenti peduli pada hal-hal yang gak penting. Kamu bakalan berhenti mikirin omongan orang, berhenti ngeributin hal remeh, hal receh. Kamu mulai hidup sungguh-sungguh, bukan sibuk pura-pura hidup. Jadi intinya, hidup bukan soal gak peduli,
tapi soal tahu apa yang layak kamu pedulikan. Kamu gak harus kok selalu positif, gak harus juga punya jawaban untuk semua hal. Gak harus luar biasa setiap hari. Yang kamu perlu cuman kejujuran sama diri sendiri dan keberanian buat bilang, aku gak harus sempurna, aku cuman pengen hidup dengan sadar. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Gimana? Ada bagian yang kamu banget nggak? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!